rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang akan kita bahas ini adalah tanda iman sedang bermasalah. Tapi iman itu sendiri apa sih, Ustaz, sebenarnya? Silahkan. Terima kasih, Mbak Nada. Iman itu memang yang uswaya gitu. Jadi berkurang juga bertambah. Nah, sekarang apa sih iman itu? Ya, kalau dalam bahasa sederhana, iman itu percaya. Tapi bukan sekedar percaya. Di sini itu yang dimaksudkan adalah iman terkait dengan keyakinan dalam arti agama. Jadi bukan saya percaya sama Mbak Nada atau dua kekasih itu percaya tentang kesetiaannya. Itu bukan itu. Artinya lebih dari itu. Jadi percaya. Nah, kepercayaan kita ini, keyakinan kita ini adalah iman akan adanya Allah. Maka amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini iman yang akan kita kaji itu. Jadi iman itu keyakinan kita tentang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua gaib. Kadang akal kita nggak nyampe. Iya, karena nggak terlihat ya, Ustaz. Nggak terlihat. Dan ini sesuatu yang tidak mudah. Maka iman itu termasuk hidayah. Jadi ada orang yang pada waktu muda hidupnya suka, tapi menjelang mati dia mendapatkan hidayah menjadi iman, itu juga ada. Tetapi ada juga orang yang selamanya bagus sekali, tetapi pada suatu saat dia itu anjlok imannya. Istilahnya tadi apa? Iman sedang bermasalah. Ini juga banyak ya, Ustaz ya. Nah itu maksudnya begitu. Bermasalahnya dengan apa? Dengan kepada Allah. Gitu. Nah, Allah itu siapa? Ini yang perlu kita hanya yakin. Jadi tidak perlu kita berpikir wujudnya kayak apa, tempat tinggalnya di mana, bentuknya apa di surga. Apa? Oh, kalau Allah di surga berarti di dunia nggak ada Allah ya. Nah, kan begitu ini. Nah, maka tidak perlu dipertanyakan. Laki-laki apa perempuan. Nah, sudah. Ya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyamai. Itu. Tidak bisa digambarkan seperti apa, tidak perlu. Maka ada yang berpendapat, maaf ini masalah Mi'raj, Rasulullah itu bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ini Aisyah sendiri itu mengatakan tidak perlu, itu tidak ada dalam hadis Muslim. Walaupun para ulama berpendapat bahwa itu betul-betul bertemu dengan Allah. Karena apa? Kalau Allah di Sidratul Muntaha, berarti itu kan Allah punya singgasana, ada tempat. Nah di dunia ini nggak ada, yang ada di sana. Maka kembali pada awal bahwa Allah itu tankini roh. Nanti sudah tidak bisa dikaya apa itu tidak perlu. Maka itu berpikirlah tentang sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah, tapi tidak usah berpikir wala tafakkaru dzatihi. Jangan berpikir tentang zatnya Allah seperti apa. Nah, yang penting kita merasa bahwa kita itu selalu dilihat oleh Allah. Maka disitulah kaitannya dengan hadis iman, Islam, ihsan itu antak butawa ka annaka tarohu fa ilam takun tarohu fa innahu yaraka. Jadi beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Hanya bisanya seolah-olah saja. Tidak bisa kita melihat Allah. Tapi seolah-olah.
Seolah-olah saja sulit. Sudah susah khusyuk juga ya. Iya. Jadi merasa dilihat Allah saja sulit. Tapi yakinlah fa innahu yaraka. Yakinlah Allah itu melihat kamu. Yang kedua, iman pada malaikat. Malaikat itu siapa? Ya makhluk Allah. Yang salah satu di antaranya adalah punya tugas menjaga kita, yaitu raqib dan atid. Yang menulis amal baik maupun menulis amal buruk. Kita akan selalu didampingi. Artinya apapun yang kita lakukan akan terekam. Jadi kalau nanti itu ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum, ini ya memang sudah terekam oleh dua malaikat. Jadi pada saat itu tidak ada yang bisa mulut kita dikunci, gitu. Kaki kita bilang, tangan kita bilang, semua kita bilang, melaporkan apa yang kita lakukan. Ini hanya yakin saja bahwa nanti akan terjadi. Ini iman. Wah, kutubi dan kitab-kitab apa, bahwa Allah itu menurunkan kitab suci itu, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu urut-urutannya, mohon maaf tadi terbalik. Bahwa Al-Quran atau kitab-kitab itu adalah firman Allah. Nah, cuma yang kita juga harus yakin ini, bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah yang terjaga kemurniannya. Harus yakin. Dulu kita tidak bisa berpikir gimana menjaganya Allah. Ternyata akal kita sekarang sudah bisa menerima. Dulu nggak bisa menerima. Itu banyaknya orang yang bisa hafal Al-Quran. Ini salah satu contoh. Warusuluhi dan utusannya. Nah, di antaranya Rasulullah Muhammad itu utusan Allah. Itu udah iman. Itu sudah 14 abad silam. 4 ke 15 yang lalu. Kita percaya saja. Akal kita itu kadang nggak sampai. Jadi dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu banyak yang kita itu percaya dulu, tetapi kadang kita ini juga bisa menerima secara akal. Tapi yang sekarang kita belum bisa menerima secara akal, pada gilirannya akan ditemukan oleh ilmuwan. Seperti contoh Al-Quran. Ayatnya al-yauma nakhtimu alaikum. Sebentar. Pada hari ini aku al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan badanmu sebagai tanda-tanda kebenaran di masa yang akan datang. Yaitu tentang kisah Fir'aun. Fir'aun itu dalam riwayat itu ya diselamatkan saja. Nah, bagaimana bukti Fir'aun diselamatkan? Ternyata setelah 1 abad baru ditemukan kebenaran Fir'aun itu masih ada. Dan sekarang masih ada. Artinya betul-betul diselamatkan di bumi. Sebagai bukti nyata ya, Dok? Iya, nyata. Artinya Al-Quran itu dibuktikan kebenarannya itu setelah termasuk gerobak Fir'aun yang ditemukan di Laut Merah. Termasuk ayat yang menyebutkan adanya air laut yang terpisah. Itu antara asin dan tidak asin. Kok bisa tuh begitu? Itu Al-Quran sudah menyebutkan. Yang ini sedang news, bahwa Rasulullah itu dalam hadisnya Muslim juga disampaikan bahwa Rasulullah itu berada di langit yang ke-6 itu, dia mengatakan bahwa benda itu tidak jatuh ke atas, tidak jatuh ke bawah. Ini sudah disebutkan dalam hadis yang dibukukan 12 abad silam. Itu. Di mana hadis itu sudah menyebutkan ruang antariksa. Jadi yang ada ruang yang hampa udara. Sudah melayang gitu ya. Ya, melayang. Tapi itu ditemukan belum lama ini, dalam arti sudah akhir-akhir itu. Nah, ini. Tapi
kita tuh kan percaya, gimana ada langit kok. Nah, inilah antara lain. Begitu juga tentang ketentuan Allah, termasuk yang dalam bahasa sederhananya itu rezeki, pati, jodoh itu Allah yang punya. Itu, dan kematian itu adalah sudah takdirnya dan lain sebagainya. Inilah antara lain yang harus kita imani, yang tidak perlu banyak bertanya, tapi kita mencari pembuktian kebenaran. Yang mana tidak usah kita mencari sendiri, tapi para ilmuwan sudah banyak yang membuktikan kebenaran daripada firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.